teman-teman, saya sudah sampai pada bagian akhir dari materi saya, yaitu jadi obat merupakan salah satu terapi penting ya dalam hemoroid. Dan salah satunya adalah menggunakan senyawa flavonoid yang aman dan efektif. Flavonoid yang banyak digunakan dan diuji klinis untuk hemoroid adalah diosmin, hesperidin, dan juga ada beberapa flavonoid lain yang diperoleh dari citrus sinensis yang kemudian diformulasi menjadi micronized purified flavonoid fraction yang kita bahas pada hari ini. Di mana MPFF ini merupakan komposisi unik dari flavonoid yang termikronisasi yang terserap lebih cepat sehingga bisa bekerja langsung pada wasirnya dengan cara meningkatkan tonus vena, memperbaiki drainase limfa, melindungi mikrosirkulasi dari peradangan dan juga memberikan manfaat pada seluruh tahapannya dari saat akut, kronis maupun juga pasca operasi. Dan untuk mendapatkan terapi yang tepat, apoteker bisa berperan di dalam mengedukasi tentang penata laksanaan terapi farmakologi maupun non-farmakologinya, serta membantu pemilihan obatnya. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Mudah-mudahan waktunya pas ini dan saya kembalikan kepada Pak Iswanto. Terima kasih. Mohon maaf jika mungkin ada salah-salah kata. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Yulis, luar biasa. Saya kira paparan yang sangat jelas sekali. Jadi bagaimana tadi dari aksi farmakologi sampai profil toksisitinya dan bagaimana kita nanti bisa berperan di dalam penanganan kasus hemoroid kepada pasien-pasien kita. Baik sejawat apoteker semuanya, di sini saya lihat sudah ada 22 pertanyaan di kolom Q&A. Jadi monggo nanti kalau ada sejawat-sejawat yang lain yang masih bisa ada pertanyaan-pertanyaan baru, silahkan diisikan di dalam kolom Q&A yang nanti akan kita diskusikan setelah dua pemateri ini selesai memaparkan materinya. Baik sejawat apoteker semuanya, para peserta webinar ke-13 IAI tahun 2022, kita lanjutkan dengan paparan berikutnya, yaitu dengan subtopik from basic pathophysiology to clinical management, yang kali ini tentunya akan dibawakan oleh ahlinya, Dr. Irsan Hasan, SPPD, KGEH Finasin. Sebelum beliau menyampaikan paparannya, selamat siang, Dr. Irsan, sudah hadir di sini. Selamat siang. Sebelum beliau menyampaikan materinya, paparannya, ya yang melengkapi tentunya, karena beliau nanti pasti dari sisi disease-nya, dari sisi patofisiologi maupun clinical manajemennya. Izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Beliau adalah lulus dari medical doctor maupun internal medicine, spesialis internal medicine pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau juga konsultan of gastroenterohepatologi dari RSCM. Kemudian pekerjaan beliau saat ini adalah teaching staff Division of Hepatobiliary Fakultas of Medicine Universitas Indonesia. Kemudian beliau juga sebagai seorang gastrohepatology consultant in liver transplantation team di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Dari tahun 2022 sampai sekarang beliau adalah Ketua Kolegium Ilmu Penyakit Dalam, dan dari tahun 2022 hingga saat ini beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia. Ini seluruh ilmunya di kedokteran ya. Kemudian dari tahun 2020 hingga sekarang beliau menjadi anggota Komite Ahli Hepatitis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Di dalam aktivitas organisasi, beliau sebagai President of Indonesian Association of Study of the Liver dari 2016 sampai 2019. Kemudian juga beliau menjadi member of Expert Committee for Hepatitis Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
sejawat semuanya. Di sini Dr. Irsan, di sini saya lihat sudah ada 1.700 partisipan, luar biasa, Dok. Ini kalau kita bayangkan ini sekelas ballroomnya BNDCC ini, Dok, 1.700. Ini saya kira itulah yang membanggakan kami untuk terus bisa menyelenggarakan webinar-webinar seperti ini karena memang antusiasme para apoteker ini sangat luar biasa. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan 45 ke depan, Dok, 45 menit ke depan, Dr. Irsan bisa menyampaikan materinya dan nanti di layar akan terlihat waktu ya yang akan countdown. Silahkan Dr. Irsan untuk bisa menyampaikan paparnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Iswanto, terima kasih banyak terutama untuk pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama tentunya izinkan saya untuk menyampaikan terima kasih untuk kesempatan kembali ketemu dengan teman-teman dari IAI. Terakhir kita ketemu dalam rapat di Bali ya, sebulan atau 1,5 bulan yang lalu. Senang sekali mendapat kesempatan membahas mengenai hemoroid. Juga terima kasih untuk Prof. Zulis yang bersedia tukar posisi. Jadi saya menjadi yang kedua. Tapi keuntungannya tugas saya menjadi lebih ringan, sudah dijelaskan oleh Prof. Zulis. Dan yang kedua, audiens saya menjadi lebih banyak, 1.700. Karena makin bertambah, saya lihat audiens. Memang kalah acara kami. Kami sih biasanya paling 300, 400. Jadi memang ini BNDCC penuh kalau diisi seluruh peserta. Baik, saya mendapat amanah untuk menjelaskan dari sisi klinis ya tentunya. Jadi judul yang diberikan kepada saya adalah Hemorrhoid from Basic Pathophysiology to Clinical Management. Jadi patofisiologi dan aspek klinisnya. Dalam lebih kurang 40 menit, 42 menit ke depan, saya akan bagi dalam 6 tahap: pendahuluan, patofisiologi, diagnosis, tata laksana hemoroid, komplikasi hemoroid, dan take home message. Mari kita mulai di bagian pertama, yaitu pendahuluan. Dari mana sih istilah kata hemoroid ini? Katanya hemoroid itu awalnya nggak pakai hak hemoroid dari orang-orang Prancis gitu dulu yang memakai. Tetapi justru itu diambil dari Greek atau Yunani, di mana hemonya adalah darah, terusnya adalah aliran. Jadi hemoroid itu adalah aliran darah. Per definisi dikatakan bahwa hemoroid ini sebetulnya adalah perubahan patologis dari bantalan anal. Jadi kalau kita lihat di daerah sini ada namanya bantalan anal yang isinya terdiri dari pembuluh darah, jaringan, dan lain-lain. Jadi perubahan pada bantalan anal yang menimbulkan gejala klinis. Nah, perubahan itu berupa pembengkakan dan pergeseran dari bantalan tersebut. Dan pembengkakan itu terjadi dari pelebaran yang kemudian menimbulkan inflamasi pembuluh darah vena di daerah anus. Bantalan itu sendiri berisi pembuluh darah vena arteri. Nah, itu disebut sebagai plexus hemorrhoidalis. Masyarakat menyebutnya dengan bermacam nama. Kita secara medis tentunya menyebut hemoroid, tapi ada yang menyebut wasir, ambeien, bawasir, dan lain-lain. Nah, menurut sejarah, hemoroid ini sudah dilaporkan sejak ratusan tahun, lama lah sekali sebelum Masehi. Jadi sebelum Masehi pun sudah ada laporan-laporannya, terutama catatan gambar-gambar dari Egypt, dari Mesir. Kalau ini menunjukkan pada sekitar abad 12 tindakan operasi. Jadi di zaman itu tindakan operasi, tindakan untuk mengatasi hemoroid itu atau ligasi misalnya, mirip-mirip seperti ligasi,
itu sudah dilakukan.